Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2342-2344. Penerbangan ini adalah penerbangan sipil. Ia memiliki saham swasta. Seharusnya menjadi tuan dari keluarga Gong Ye. Yan Yuling berpengetahuan luas dan mengenali pria itu pada pandangan pertama. Haha, meskipun keluarga Gong Ye juga merupakan keluarga besar dan menempati posisi tinggi dalam masyarakat Dewa Api, tuan muda mereka pada dasarnya adalah seorang Do yang tidak dapat mendukung mereka. Tong Qianjun menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Meski keluarga Tong tidak sekuat keluarga Gong Ye, namun masih terdapat beberapa talenta generasi muda keluarga Tong, seperti Tong Xiuyu dan Tong Wencai. Mereka berdua adalah alkemis muda dan kelas 5 di atas. Pada waktunya, mereka akan menjadi alkemis kelas 9 dan meneruskan keluarga. Kuat tidaknya sebuah keluarga di masa depan bergantung pada generasi mudanya. Misalnya, beberapa tuan muda dari keluarga Gong Ye penuh dengan pesolek, dan perkembangan masa depan mereka dapat diprediksi. Ternyata itu adalah orang-orang dari Asosiasi Dewa 5 Elemen, kata Jericho Lee dengan jelas. Di antara 5 elemen Asosiasi Dewa, kunci tertinggi tentu saja adalah Asosiasi Dewa Air, sedangkan Asosiasi Dewa Api adalah kunci terendah. Tapi sekarang, itu tidak serendah yang dia kira. Saat ini, pramugari mengetahui identitas pria tersebut, dan juga ketakutan. Seluruh orang berada di tempat yang sama, ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Xiao Zhou, apakah kamu tidak meminta maaf kepada Tuan Muda Gong Ye? Sang purser menatap matanya. Jika pria itu menyelidikinya, saya khawatir dia bahkan akan dikeluarkan dari perusahaan. Meskipun keluarga Gong Ye bukan satu-satunya di perusahaan penerbangan sipil, terlalu mudah untuk berurusan dengan dua pramugari mereka tanpa latar belakang dengan energi dari keluarga Gong Ye. Maafkan aku. Xiao Zhou jelas ketakutan dan meminta maaf. Padahal, menurut peraturan penerbangan, tidak ada masalah dengan latihannya. Namun di dunia ini, ada fenomena perilaku Anda benar, namun belum tentu Anda mendapatkan hasil yang baik. Ada banyak contoh seperti itu, terutama bagi orang-orang yang berasal dari keluarga besar. Satu kalimat bisa mengubah kehidupan sebagian orang kecil. Kondektur menatap Xiao Zhou, tahukah kamu bagaimana cara melakukannya? Pergi dan berdiskusilah dengan para tamu di sana dan berikan salmon terakhir kepada Nona Ouyang. Mengapa? Yan Yuling memandang wanita di samping Gong Ye Hong dengan heran. Dia sedikit terkejut. Dia adalah wanita terkenal yang nakal dari keluarga Ouyang. Ouyang Yuling. Aku pernah mendengar tentang gadis ini, tapi aku tidak menyangka dia dan tuan muda keluarga Gong Ye berkumpul. Tong Qianjun terkejut, tapi dia tetap tenang. Ini tidak sesuai dengan peraturan, kata Xiao Zhou. Jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan pekerjaannya. Tapi jika kita tidak melakukan itu, jelas akan menyinggung perasaan Gong Ye Hong, dan kita tetap tidak bisa melanjutkan pekerjaan kita. Bagaimana cara memilih antara kematian dan kematian? Jika kamu ingin pergi, apa yang kamu pikirkan? Sang purser jelas tidak ingin menyinggung perasaan orang lain dan mendorong Xiao Zhu menjadi hantu. Sekarang, Yan Yuling tidak bisa melihatnya. Dia mendorong orang lain menjadi hantu kematian. Kenapa dia tidak maju untuk menjelaskan? Dia harus punya keberanian, kata Tong Qianjun. Aku tidak punya tanggung jawab sama sekali. Bahkan jika aku membodohinya kali ini, orang lain akan meremehkannya dan membuat masalah untuknya. Yan Yuling hanya mengira orang ini bodoh karena kalah besar dan kecil. Begitu dia selesai, seorang pramugari mendorong gerbong makan itu. Dia mendengar pertengkaran itu, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa berdiri di pintu masuk dan berteriak, siapa yang memesan salmon panggang. Dia tidak punya nyali untuk terlibat dalam konflik orang-orang ini kecuali dia lelah hidup. Adapun cara orang-orang ini berdebat saat itu, siapa pemilik salmon, dan siapa yang memenangkan pertengkaran, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku memesannya. Ouyang Yuling berdiri dan berteriak. Tidak peduli rasa salmon apa yang dia inginkan, itu dia. Itu tidak sesuai dengan seleranya, dan dia tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Semua orang tercengang sejenak. Yan Yuling dan Tong Qianjun mengerutkan kening dan berpikir bahwa mereka benar-benar kambing hitam. Itu sombong. Bawakan barangnya. Ouyang Yuling pergi ke gerbong makan dan mengambil barang-barang. Namun, begitu dia mengulurkan tangannya, embusan angin bertiup ke dalam kabin, lalu piring berisi salmon terbang dan jatuh ke tangan Jericho Lee.
Suara hambar Jericho Lee terdengar dan meletakkan piring di atas meja kecil di depannya. Wajahmu Ouyang Yuling menjadi jelek saat itu juga. Yang lain saling berpandangan, terutama para pramugari. Mereka semua mengucek mata. Baru saja, mereka melihat dengan jelas bahwa piring itu terbang dengan sendirinya. Apakah mereka menabrak hantu? Kamu berani merampokku? Jericho Lee berkata, saya hanya mengenal satu orang bernama Ouyang. Namanya adalah Ouyang Kuan. Adapun Anda, saya tidak mengenal Anda. Saya tidak mengenal Anda di waktu senggang. Saya ingatkan Anda bahwa mereka yang berani merampok saya punya pergi menemui Raja Neraka. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membunuhmu sekarang. Jika pihak lain berbicara dengannya dengan suara ramah, dia mungkin memberikan salmon kepada pihak lain, tetapi dia tidak akan memberikannya kepada pihak lain meskipun dia membuang salmon tersebut ke tempat sampah. Saat ini dikatakan, semua orang di kelas 1 langsung terkejut. Mereka jelas bisa merasakan semangat membunuh dalam kata-katanya. Momentum seperti itu tidak bisa disamarkan. Begitu wajah kondektur berubah, dia berlari dengan cepat, Tuan ini, mohon perhatikan kata-kata Anda, jika tidak, menurut peraturan penerbangan, saya akan menuntut Anda karena membahayakan keselamatan penerbangan. Lagi pula, dalam benaknya, Jericho Lee hanyalah seorang penumpang, tidak sebanding dengan identitas Gong Ye Hong. Jericho Lee menarik sudut mulutnya dan berkata, saya tahu tidak mudah bagi Anda sebagai karyawan kecil, tetapi memalsukan kekuatan harimau bukanlah modal Anda. Dan apakah semua orang di keluarga Gong Ye adalah sampah? Sepasang wajah pemula, temukan beberapa masalah staf kecil, terima kasih kamu juga bisa melakukannya. Ayolah, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, sombong. Sebelum pengejar itu berbicara, Gong Ye Hong sangat marah. Dia sangat marah. Saya akan melakukannya ingin melihat betapa kasarnya kamu. Oh. Anda tidak percaya. Jericho Lee menyeringai, mengangkat tangan kanannya, mengarahkan peluru, dan seberkas api jatuh ke kepala Gong Ye Hong. Tuan muda Gong Ye, rambutmu terbakar. Pramugari itu terkejut. Gong Ye Hong juga panik. Dia segera menamparkan tangannya di atas kepala untuk memadamkan apinya. Namun, anehnya bagaimanapun dia menamparkan, apinya akan menyala dan tidak dapat dipadamkan. Orang-orang di sekitarnya menarik napas dan berpikir, bisakah pria ini melakukan sihir? Lee. Ivan mendengus dingin, berani bicara omong kosong lagi, aku tidak sesederhana membakar rambutmu. Begitu kata-kata itu keluar, api di kepala Gong Ye Hong padam. Bab 2343. Saat ini, keheningan di sekitar mereka, bahkan keajaiban, sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Wajah Gong Ye Hong membiru dan merah, dan dia ingin menyerang, tetapi dia bergidik memikirkan pemandangan aneh itu. Hong Sao, aku tidak mau salmon. Aku takut. Nona keluarga Ouyang yang arogan dan mendominasi itu pucat dan gugup saat ini. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menyerah, tapi sekarang dia takut melihat tipuan Jericho Lee. Gong Ye Hong marah, tapi dia takut pada Jericho Lee, jadi dia hanya bisa membencinya. Aku akan menanganimu nanti. Sebagai bagian penting dari masyarakat Vulkan, keluarga Gong Ye sangat berkuasa. Dia yakin bahwa dengan energi keluarga Gong Ye, sangatlah mudah untuk membersihkan Jericho Lee. Melihat diamnya Gong Ye Hong dan Ouyang Yuling, Yan Yuling merasa lega dan tidak berdaya. Mengapa semua pesolek yang berasal dari keluarga ini begitu dangkal? Tampaknya mendengar gumamannya, Tong Qianjun tercengang dan berkata, jika murid-murid pesolek ini berpengetahuan luas, apakah mereka masih bisa menjadi pesolek? Bisakah kamu tetap menjadi pesolek? Setiap orang memiliki perasaan krisis. Satu-satunya perbedaan adalah perasaan seseorang. Krisis dibutakan oleh ketidaktahuan. Yah, itu benar. Yan Yuling menganggap itu sangat masuk akal. Anda mengira, jika seseorang berilmu pasti mengetahui bahwa langit dan bumi itu besar, di luar ada manusia, dan di luar ada langit dan bumi. Selama sedikit orang normal, dibandingkan dengan manusia, tidak akan yakin, ingin mengungguli orang lain. Hanya mereka yang benar-benar sombong atau sangat bodoh yang tidak akan melakukan apapun dan menjadi keren dengan pikiran yang tenang. Bagaimanapun, orang biasa tidak memiliki sumber daya dan kondisi. Mereka ingin mengubah nasib dan melakukan sesuatu, namun kenyataan tidak memungkinkan. Orang-orang dari keluarga besar ini memiliki banyak sumber daya. Jadi 9 dari 10 pesolek ini bodoh dan sombong, jadi tidak sulit untuk menjelaskannya. Tapi bagaimana orang-orang dari keluarga Gong Ye bisa pergi ke kota Heihe? Tong Qianjun tiba-tiba merasa bingung, mungkinkah Dewa Api juga membuat gagasan tentang tempat rahasia Xingluotian? Itu normal. Ketika alam rahasia Xingluotian dibuka, kekuatan mana yang tidak peduli?
Hanya ada beberapa orang seperti sekolah Kunlun yang tidak mempedulikannya, kata Yan Yuling, yang sudah lama melihat ini. Jadi dia tidak merasa aneh. Pada pukul 10 malam, pesawat mendarat di kota Heihe. Ini musim dingin dan mendekati akhir tahun baru. Banyak orang datang ke kota Heihe untuk melihat pemandangan salju. Kota ini sangat sibuk di mana-mana. Namun, di dalam es dan salju ini, banyak rahasia yang tersembunyi. Di beberapa daerah di mana belum ada yang menginjakkan kaki, terdapat pelabuhan transmisi alam rahasia Singluotian. Keluar dari bandara, Gong Yehong membawa Ouyang Yuling ke sebuah Porsche. Sebelum pergi, mereka menatap Jericho Lee lama sekali. Bersenandung. Mata Gong Yehong redup. Jangan khawatir, Hong Sao. Aku sudah memotretnya. Aku bisa mengatur seseorang untuk menyelidiki detailnya nanti. Meskipun Ouyang Yuling pesolek, dia berpikiran sempit. Dia merasa dendam memikirkan aib Jericho Lee kepada mereka. Dia ingin mencabik-cabik Jericho Lee. Bagus sekali. Wajah Gong Yehong terlihat bagus dalam sekejap. Beri aku fotonya, dan aku akan membiarkan Zhen Xinan menyelidiki detail anak itu. Zhen Xinan. Ouyang Yuling jelas tercengang. Apakah yang Anda maksud adalah tuan muda dari keluarga manajemen masyarakat Dewa Api? Ya, itu dia. Gong Yehong mengangguk. Ouyang Yuling bahkan lebih terkejut lagi. Konon keluarga mereka selalu melakukan aktivitas di luar negeri dan jarang di Tiongkok. Haha, mereka baru saja kembali ke Tiongkok. Nantinya, mereka akan sering beraktivitas di Tiongkok. Gong Yeku keluarga dan mereka semua adalah anggota masyarakat Vulkan. Adalah normal bagi mereka untuk melakukan kontak satu sama lain. Anak laki-laki Zhen Xinan mendengar bahwa dia akan mewarisi posisi ayahnya. Saya tidak tahu apakah itu benar, sangat kuat. Inspirasi Ouyang Yu luar biasa. Meskipun keluarga Ouyangnya kuat, tetapi dibandingkan dengan keluarga kota, atau dengan bagian. Lagi pula, anak laki-laki itu jenius. Gong Yehong secara alami melewatkan topik pembicaraan dan berkata, dikatakan bahwa mereka bertemu seorang manusia dewa yang sangat kuat di luar negeri. Tampaknya manusia dewa itu datang ke Tiongkok untuk membalas dendam. Siapa yang begitu sial? Ouyang Yuling agak sombong. Saya tidak yakin. Konon namanya Wu Shen. Sepertinya terjadi sesuatu di kompetisi pencak silat internasional. Sudah lama. Tutut, abdi Tuhan dikatakan telah membunuh semua muridnya. Zhen Xinan juga membantu mencari orang. Kata Gong Yehong sambil menggelengkan kepalanya. Siapakah manusia dewa itu? Kedengarannya seperti sapi. Ouyang Yuling sangat penasaran. Dikatakan bahwa Cunyuk Xiong adalah orang paling berkuasa di Amerika Serikat. Dia berasal dari Tiongkok dan menjadi terkenal beberapa dekade yang lalu. Apa? Ouyang Yuling terkejut. Cunyuk Xiong, di telinga generasi muda, tentu saja tidak pernah terdengar. Namun bagi generasi tua beberapa waktu lalu, ini benar-benar sebuah petir. Ia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di kalangan Tionghoa perantauan. Statusnya sebanding dengan kepala suatu negara. Setiap gerakannya bisa menjadi perhatian seluruh dunia. Mungkin berlebihan, tapi bisa juga menunjukkan betapa berpengaruhnya dia. Dikatakan bahwa Cunyuk Xiong akan datang ke Tiongkok sebentar lagi, dan banyak pemimpin puncak akan datang menemuinya. Bahkan sekolah ortodoks Gunung Dragon Tiger telah menyiapkan jamuan makan. Saya akan menunjukkan kepada Anda gaya pria super kuat ini. Gong Yehong tersenyum, tapi kita masih perlu mencari tahu detail anak itu secepat mungkin dan menanganinya dengan baik. Di sini, setelah Jericho Lee dan yang lainnya meninggalkan bandara, mereka beristirahat malam di hotel dekat bandara. Heihe adalah kota besar, dan ini sudah malam. Mereka harus pergi ke tempat rahasia. Tidak mungkin tanpa lebih dari 5 atau 6 jam. Mereka hanya bisa pergi ke sana lebih awal keesokan harinya. Di hotel, sebelum beristirahat, Yan Yuling menemukan Jericho Lee dan berbicara tentang tempat rahasia Singluotian, sementara Tong Qianjun pergi menghubungi asosiasi alkemis setempat untuk mengatur penjelajahan tempat rahasia tersebut. Besok kita akan pergi menjelajahi tempat rahasia itu, tapi aku harus menjelaskan beberapa hal kepadamu, agar kamu tidak tahu apa-apa dan segera bergegas, kata Yan Yuling serius. Jericho Lee tidak berpikir dia akan terburu-buru, tapi tidak apa-apa untuk mendengarkan, katakan saja. Tempat rahasia ini sebagian besar berada di bawah yurisdiksi seluruh asosiasi alkemis. Namun, di dalam asosiasi alkemis, terdapat anggota dari faksi yang berbeda, identitas dan asal-usul yang berbeda. Misalnya, tak perlu dikatakan lagi, ada alkemis dari negara lain. Bab 2344. Dengan baik. Jericho Lee terkejut, negara lain. Apakah asosiasi alkemis memiliki cabang di luar negeri?
yang dikelola oleh Asosiasi Alkemis, selalu menjadi perhatian beberapa kekuatan asing. Yan Yuling berkata dengan suara yang dalam. Apa? Jericho Lee berkedip. Bukankah itu bug dari Jepang? Misalnya, beberapa orang Tionghoa dari Amerika, beberapa orang Jepang, seperti keluarga Fujiwara yang Anda kalahkan sebelumnya, dan beberapa anggota Asosiasi Alkemis. Yan Yuling menjawab, tentu saja, dari manapun mereka berasal, mereka harus mematuhi aturan jika ingin memasuki dunia rahasia bintang dan awan. Namun, beberapa orang sudah lama tidak puas dengan aturan ini. Mereka bahkan berkolusi dengan pihak luar untuk melanggar aturan. Misalnya, orang-orang seperti masyarakat vulkan kemungkinan besar akan ikut campur. Jericho Lee mengerutkan kening, apa yang ingin Anda ungkapkan? Saya khawatir saya tidak hanya menggambarkan situasi Asosiasi Alkemis ketika saya mengatakan ini padanya. Aku ingin memberitahumu ini, karena jika kekuatan luar itu ikut campur, itu tidak hanya akan mempengaruhi tempat rahasia Singluotian, tetapi juga mempengaruhi Asosiasi Alkemis. Begitu tempat rahasia itu dihancurkan dengan jahat oleh mereka, itu bukan hanya kerugian besar bagi mereka. Asosiasi, tetapi juga kerugian besar bagi seluruh dunia seni bela diri dan huaxia. Yan Yuling menatapnya, sebagai juara konferensi Dandao, haruskah Anda menjadi contoh? Menjelajahi dunia rahasia Singluotian, bagaimana cara mengakhiri pemikiran lain-lain? Yang terbaik adalah membunuh beberapa orang yang memiliki niat buruk, sehingga tidak ada yang berani melakukan kesalahan di masa depan. Bau pidato, Jericho Lee tersenyum tercengang, apakah idemu tidak terlalu jahat? Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi Yan Yuling memanggil untuk melawan dan membunuh, wajahnya tidak berubah. Terkadang, kamu harus kejam. Yan Yuling menggelengkan kepalanya dan merasa tidak ada yang salah dengan latihannya. Anggota dari Asosiasi Alkemis terlalu sedikit, dan mereka tidak seaktif Asosiasi Wudao. Jadi lama-lama, selalu ada beberapa anak muda yang menganggap Asosiasi Alkemis itu tidak baik, dan mereka memukul kami dengan tuduhan tersebut. Ide yang salah. Jadi Li Wei sangat diperlukan. Apalagi kali ini saya mendapat kabar bahwa orang-orang dari Asosiasi Dewa Api akan datang untuk turun tangan. Saya rasa Anda tahu apa gaya orang-orang dari Asosiasi Dewa Lima Elemen itu. Begitu mereka datang untuk mengaduknya, itu pasti tidak murni. Setidaknya, Jericho Lee setuju dengan Yan Yuling tentang Lima Elemen Senhui. Tidak apa-apa. Kamu bilang begitu. Jika aku tidak membangun kekuatan, aku khawatir seseorang harus menginjak kepalaku. Jericho Lee tidak mengatakan bahwa dia sudah mati. Dia harus menilai berdasarkan situasi spesifiknya, sehingga dia tidak akan gegabah terlibat dalam perselisihan. Keesokan paginya, Yan Yuling dan Jericho Lee pergi ke area di mana susunan transmisi berada. Kota Heihei mencakup wilayah yang sangat luas. Selain itu, saat ini sedang musim dingin, dan sulit berkendara di atas es dan salju. Mobil melaju sangat lambat sepanjang jalan. Dibutuhkan waktu lebih dari 5 jam untuk sampai ke halaman yang luas. Tadi malam turun salju, dan beberapa orang sedang membersihkan salju di halaman. Raja Li dan Li Sao, kamu di sini. Begitu Jericho Lee dan Jericho Lee muncul, orang-orang dari Asosiasi Alkemis datang menyambut mereka. Di antara orang-orang ini, banyak dari mereka adalah wajah-wajah yang muncul di pertemuan Dantao hari itu, dan beberapa di antaranya adalah wajah-wajah baru, tetapi mereka semua adalah tokoh penting dalam Asosiasi Alkemis. Semua konferensi Dandao sebelumnya adalah acara besar Asosiasi Alkemis. Hal ini tidak hanya terkait dengan perpindahan beberapa kekuatan dalam asosiasi, tetapi juga terkait dengan eksplorasi dunia rahasia Singluotian. Sebelum konferensi Dandao berakhir, kebanyakan orang tidak sabar untuk memasuki dunia rahasia. Tetapi Jericho Lee harus pergi sementara pada saat itu, dan lantai 10 dari tempat rahasia itu tidak dibuka. Demikian pula, ada juga beberapa orang yang memenangkan tempat di konferensi Dandao, dan mereka tidak memilih untuk memasuki dunia rahasia sebelumnya, tetapi menunggu Jericho Lee membuka lapisan ke-10 dari dunia rahasia dan mampir. Seperti menempel terbalik. Di tengah kerumunan, Xia Houchun memandang Jericho Lee dengan ekspresi aneh di wajahnya. Pendeta Tao Feitian juga memberitahunya tentang apa yang terjadi pada pertemuan para pembuat senjata. Karena itu, dia tidak percaya bagaimana seseorang bisa mahir dalam alkimia dan pemurnian senjata, yang begitu menakjubkan sehingga dia bisa berlatih dua cara sekaligus tanpa membuang energinya. Jericho Lee sepertinya telah memperhatikan Xia Houchun, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Apa yang ingin kamu katakan? Ekspresi Xia Houchun rumit, dan dia menghela nafas. Aku hanya berpikir, dibandingkan denganmu, aku sudah tua. Ya, dia sudah tua.
Kini usia anak muda, seperti kehidupannya, bisa mencapai obat mujarab, diperkirakan sudah batasnya. Jericho Lee tidak dapat menyangkal, saya pikir saya sudah tua. Hal ini membuat Xia Houchun tiba-tiba tertegun, membuka mulutnya, dan langsung menghela nafas tanpa berkata apa-apa. Semuanya, ayo pergi. Yan Yuling memimpin kerumunan itu ke belakang halaman. Setelah melewati halaman dan berjalan menyusuri jalan pegunungan bersalju yang panjang, mereka akhirnya sampai di halaman kecil yang terpencil, yang dikelilingi oleh es tebal dan salju. Sulit membayangkan susunan transmisi rahasia ada di sini. Di depan halaman kecil, ada beberapa orang tua yang menunggu lama. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada Qin Chongli, tetua kedua dari Asosiasi Alkemis. Ini adalah tetua Li yang Yan Yuling memperkenalkan Jericho Lee sambil tersenyum, dan kemudian memandang salah satu pria parubaya, yang bertubuh besar, berwajah dingin dan tampak seperti berusia 40-an. Ini Puyang Feng, penjaga tempat rahasia. Di sebelahnya adalah presiden asosiasi kami, Zheng Shen. Keempatnya mengangguk ke Jericho Lee satu persatu untuk menunjukkan kesopanan mereka. Mata Jericho Lee menyapu keempat orang itu. Saat dia melihat Puyang Feng, ada secercah warna di matanya. Dia menemukan bahwa ada kekuatan yang sangat istimewa dalam diri pria ini, yang tidak sederhana. Ikut denganku. Li yang menunjuk ke kerumunan dan memimpin ke halaman dan sampai ke ruang rahasia. Saat ini, Yan Yuling dan Tong Qianjun telah berkomunikasi dengan Zheng Shen dan mengetahui situasi di luar. Seseorang sedang memikirkan tempat rahasia. Zheng Shen segera mengerutkan kening. Nah, tahun berapa tidak seperti itu? Tak satu pun dari orang-orang itu yang bisa menahan pikirannya, kata Yan Yuling. Li yang menuangkan wajahnya tenang, normal, tidak perlu ribut, pergilah dulu. Setelah membuka kamar rahasia, mereka menemukan ada lorong di kamar rahasia, yang melaluinya terdapat mekanisme baru. Pekerjaan menjaga rahasia telah dilakukan tanpa ada kebocoran. Pada saat ini, Li yang berdiri di depan organ dan bertanya, bagaimana dengan 5 ramuan yang Anda sempurnakan pada pertemuan dan Dao? Oh, untuk anjingku, jawab Jericho Lee santai.